Hosu bertanya apakah Mirai adalah Michi. Dari sikap dan gaya bicara Mirai yang terlihat lebih ekspresif, Hosu menebak Mirai yang di hadapannya saat ini bukanlah Mirai, tapi Michi. Mendengar ini, Michi sempat terdiam sejenak memikirkan alasan yang tepat untuk membuat Hosu percaya dirinya adalah Mirai. Akhirnya, Michi memarahi Hosu untuk membuatnya terdesak dengan mengatakan Hosu sok tahu, tidak bisa membedakan Mirai dan Michi. Melihat Michi marah-marah, Hosu minta maaf dan kemudian beranjak pergi. Sementara Michi, di balik lubuk hatinya sebenarnya dia menyesal membuat Hosu kecewa. Kekecewaan dan kegagalan bukanlah hal baru di hidup Michi. Ketika SMA, ada masa di mana dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Hosu. Mereka tertawa bersama dan sedih bersama. Michi mengira Hosu bakal menjadi pacarnya, tapi perkiraannya salah. Seorang teman memberitahunya bahwa Hosu dan Mirai berpacaran. Ketika Michi sedang mengikuti perlombaan lari tingkat nasional, dia melihat Hosu dan Mirai sedang berpelukan. Michi jelas shock hingga menyebabkan dia tidak fokus dan terjadilah kecelakaan itu. Kecelakaan yang menghancurkan masa depannya. 다치는 순간만큼은 Michi menolak didekati oleh Hosu. Dan di hadapan Hosu, dia terima Gyeonggu sebagai pacarnya. Vonis dokter yang mengatakan bahwa Michi tidak bisa menjadi atlet lari benar-benar mengubah harapan Michi untuk bisa kuliah di jurusan pendidikan jasmani. Kembali ke masa sekarang, keesokan harinya Michi menemui Nenek Rosa di kedainya. Dengan santun, Nenek Rosa menegaskan bahwa dirinya tidak berminat untuk menjual restorannya. Mendengar ini, Michi jelas kecewa, tapi bagaimana lagi? Nenek Rosa sudah memutuskan dan Michi tidak bisa memaksanya. Michi kembali diusir meski tanpa dilempari garam. Tuan Lee mendapat laporan dari bawahannya bahwa korban ketua Choi bersedia bernegosiasi dan bertemu Tuan Lee dengan didampingi pengacaranya. Tuan Lee kaget. Bagaimana bisa si korban ini tahu prosedur yang seharusnya ditempuhnya? Tuan Lee pun mulai curiga, jangan-jangan Hosulah yang memberitahu si korban tanpa sepengetahuannya. Mirai kembali bekerja di perkebunan Changhua. Tidak seperti hari-hari sebelumnya, mulai saat ini Mirai tahu apa yang harus dikerjakan, yaitu menyortir bibit stroberi. Michi dimarahi habis-habisan oleh Ketua Shin karena gagal membujuk Nenek Rosa untuk menjual restorannya. Ketua Shin memaksanya agar bisa melaksanakan misinya itu bagaimanapun caranya. Sementara itu, Hosu mulai disingkirkan oleh Tuan Lee. Dia tidak diajak rapat, tak ada yang bisa dilakukannya di kantor. Saking bosannya, dia memilih bersih-bersih kantornya. Michi duduk di tempat tersembunyi menunggu Nenek Rosa keluar dari restorannya. Kali ini, Michi berniat membuntuti Nenek Rosa. Tak disangka, sang nenek pergi ke sebuah kantor kebudayaan untuk mendengar orang membaca puisi. 이제 곧 가을이구나. Saat itu, yang dibacakan adalah puisi berjudul Laut Sangwol. 당신이다. 먼저 듣고 Mendengar lantunan bait puisi yang dibacakan, Michi jadi teringat masa-masa SMA-nya di mana dia mulai ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu memujanya hanya karena dia tidak berprestasi lagi. 성이네. 소라고든 귀에 Tak terasa, Michi meneteskan air matanya. Begitupun dengan sang nenek. Ketika Nenek Rosa mengusap pipinya, dia kaget karena melihat Michi juga berada di ruangan itu. Michi pun tidak kalah kaget karena keberadaannya akhirnya diketahui oleh sang nenek. Dia pun segera berlari keluar ruangan. Sialnya, dia menabrak seorang wanita sehingga Michi terjatuh dan sang nenek berhasil mengejarnya. Nenek Rosa marah karena Michi menguntitnya. Michi menemui Hosu meminta nasihatnya apakah kiranya yang dilakukannya terhadap Nenek Rosa melanggar hukum atau tidak. Hosu mengatakan bahwa yang dilakukan Michi masih bisa dianggap aman, tapi alangkah baiknya jika Michi mau meminta maaf. Lebih lanjut, Hosu mengatakan bahwa dirinya mengenal Kim Rosa, pemilik restoran yang ditangani oleh Michi. Menurut Hosu, Kim Rosa adalah alumni jurusan Sosiologi Universitas HNU, universitas yang sama di mana Hosu menempuh bangku kuliah. Sebagai alumni, Kim Rosa kerap membagikan beasiswa bagi siswa kurang mampu dari keluarga janda. Salah satu penerimanya adalah Hosu sendiri. Dari Hosu pula, Michi jadi tahu kalau Nenek Rosa ini adalah seorang penulis puisi.
Tapi yang agak janggal di mata Michi adalah bagaimana bisa seorang penyair bisa menangis mendengar puisi buatannya sendiri. Karena Hosu adalah salah satu penerima beasiswa Kim Rosa, Michi berpikir dia bisa memanfaatkan Hosu untuk mendekati nenek Rosa. Oleh karenanya, dia membujuk Hosu agar mau berkunjung ke restoran nenek Rosa. Tapi Hosu menolak karena dia takut akan terjadi konflik kepentingan antara perusahaan tempat Michi bekerja dan firma hukum tempat Hosu bekerja. Lebih lanjut, Hosu mengatakan bahwa dirinya dan Mirai sangatlah payah dalam mendekati orang. Alangkah baiknya Mirai mengajak Michi karena dia yang memang ahli mencuri hati seseorang. Mendengar ini, Michi sempat tidak percaya karena selama ini dia berpikir justru dia yang sering mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Michi kembali mendatangi restoran nenek Rosa dengan membawa cenderamata akuarium batu koral. Michi menyampaikan permintaan maafnya karena diam-diam membutuhkan nenek Rosa. Seperti biasa, nenek Rosa hanya bersikap dingin. Kemudian dia menelepon seorang petugas kebersihan meminta agar lekas datang ke restorannya untuk membersihkan toiletnya. Mendengar ini, Michi tiba-tiba terpikir satu cara untuk menarik hati nenek Rosa. Dia meminta izin untuk memakai toilet nenek Rosa, bukan untuk buang air kecil, tapi Michi menggunakan keahliannya sebagai tukang bersih-bersih di sekolah dulu untuk membersihkan toilet nenek Rosa. Karena tak kunjung turun dari lantai 2, nenek Rosa jadi khawatir dengan Michi. Dia pun pergi menuju ke lantai 2. Langkahnya terhenti ketika dilihatnya Michi sedang mengepel lantai. Bukannya senang karena telah dibantu, nenek Rosa malah semakin marah pada Michi karena melakukan hal yang tidak diperintahkan oleh nenek Rosa ataupun perusahaan Michi sendiri. Michi sendiri tak tahu harus berkata apa. Dia hanya tertunduk sambil menekan dengan keras telapak tangannya. Nenek Rosa pun menjadi iba pada Michi. Nenek Rosa pun menghentikan omelannya. Kemudian dia peringatkan Michi agar tidak datang lagi ke restorannya. Jika tidak, dia akan melaporkannya pada perusahaannya. Sementara itu, di perkebunan, Sejin sengaja menunggu Mirai hingga dia selesai bekerja karena dia ingin mengantarkan Mirai pulang. Dengan menggunakan pickup bututnya, Sejin mengantarkan Mirai. Terlihat Sejin kesulitan mengemudikan pickup buntutnya itu. Mirai bukannya senang, dia malah khawatir dengan cara mengemudi Sejin. Dia heran bagaimana mungkin orang sekaya Sejin masih mau mempertahankan pickup butut manual yang dia sendiri tidak pandai mengoperasikannya. Sejin tidak menanggapi ejekan Mirai itu. Tiba-tiba, pickup berhenti dan kemudian bergerak mundur, tapi Sejin tak tahu harus bagaimana. Mirai menghentikan laju pickup itu dengan menggerakkan tuas kopling kemudian menyuruh Sejin bertukar tempat dengannya. Sejin kali ini benar-benar dibuat kagum oleh Mirai. Meski Mirai tidak bisa mengendarai sepeda, tapi ternyata dia cukup mahir mengendarai mobil manual. Keesokan harinya, Hosu sudah tidak tahan karena merasa tidak dilibatkan dalam berbagai hal di timnya. Ketika dua rekannya bersiap keluar kantor, dia bersikeras ikut dengan dua temannya itu. Tak disangka, dua rekannya pergi bukan untuk urusan kantor, tapi untuk kencan buta. Jelas saja, Hosu jadi bahan ketertawaan. Karena tidak tahan hanya menjadi pendengar saja, Hosu pun izin untuk pulang duluan. Tapi belum sampai pintu, seorang wanita mengejutkannya. Michi masih terlihat sedih karena omelan nenek Rosa. Tanpa dia sadari, kunci toilet nenek Rosa masih terbawa olehnya. Michi tiba-tiba ditelepon Hosu agar datang ke sebuah kafe. Sesampai di sana, ternyata Hosu tidak sendirian. Jiun, teman SMA mereka, ternyata juga sudah ada di sana. Michi terlihat tidak suka dengan Jiun ini karena terlihat dia mengagumi Hosu. Ketika mau pulang, Jiun bersikeras ingin mengantarkan Hosu pulang dengan mobilnya. Tapi ketika Michi memintanya untuk sekalian mengantarnya, Jiun menolak. 같은 방향인데. Tapi giliran Hosu yang menyuruh, Jiun langsung mengiyakan. Michi tidak langsung pulang, tapi meminta turun di restoran nenek Rosa karena dia harus mengembalikan kunci toilet yang terbawa olehnya. Ketika sampai di depan gang, Jiun merasa tidak asing dengan tempat itu. Dia pun bertanya pada Michi tempat siapakah itu yang hendak dikunjungi Michi. Michi menjawab bahwa itu adalah restoran nenek buyutnya. Agar Jiun tidak bertanya terus, Michi cepat-cepat turun dari mobil Jiun. Sempat Michi menyesal kenapa dia harus berbohong pada Jiun. Tapi dia berpikir tidak mengapa karena dia tidak bakal bertemu lagi dengan Jiun. Di perkebunan, benih-benih stroberi yang baru sudah tiba.
Ketika Sejin hendak membersihkan gudang untuk menyimpan benih-benih itu, dia kaget karena gudang sudah dalam keadaan bersih dan tertata rapi. Dia ingat kejadian ketika dia memarahi Mirai. Ternyata yang dilakukan Mirai kala itu adalah membersihkan gudang. Kini timbul rasa bersalah di benak Sejin karena salah sangka pada Mirai. Keesokan harinya, ketika Nenek Rosa hendak membuka restorannya, dia melihat secari kertas biru ditempel di pintu. Nenek Rosa hanya melihat kertas itu sekilas saja, kemudian memasukkannya ke dalam kantong sakunya. Di sebuah restoran, Hosu diperkenalkan Tuan Li dengan juniornya, dan tanpa persetujuan Hosu, dia memasukkan Hosu ke dalam tim juniornya itu. Sementara itu, Direktur Choi mendekati Michi yang tampak kebingungan memikirkan cara untuk mendekati Nenek Rosa. Dia memberikan solusi dengan meminta Michi mengatur pertemuannya dengan Nenek Rosa di hari Jumat. Mendengar ini, Michi tambah bingung. Michi duduk sendirian di sebuah halte di depan perusahaannya. Dia terlihat serba salah. Michi tiba-tiba dikejutkan oleh panggilan telepon yang ternyata dari Jiun yang memberitahunya bahwa dia sedang dalam perjalanan menuju restoran Nenek Rosa. Mendengar ini, jelas Michi kaget. Dia meminta Jiun agar tidak pergi ke restoran Nenek Rosa, tapi Jiun tidak memperdulikannya. Terpaksa, Michi segera bergegas mengejar Jiun. Kembali ke Hosu. Hosu menemui Tuan Li untuk meminta penjelasan kenapa dia dikeluarkan dari tim. Tuan Li beralasan bahwa sifat Hosu yang terlalu naif lah yang membuatnya tidak cocok berada dalam satu tim dengan Tuan Li. Selain itu, Hosu dinilai sudah mengkhianati Tuan Li karena menemui korban ketua Choi tanpa persetujuannya. Hosu mengakui kesalahannya. Dia masih berharap bisa satu tim dengan Tuan Li. Tuan Li bersedia menerima kembali Hosu, tapi dengan satu syarat, Hosu harus mau ikut makan malam dengan ketua Choi. Mendengar ini, Hosu hanya terdiam. Kembali ke Michi, Michi berhasil mengejar Jiun. Dia melarang Jiun untuk memasuki restoran Nenek Rosa. Dia beralasan neneknya tidak suka dikunjungi orang asing. Keduanya dikejutkan oleh Nenek Rosa yang muncul tiba-tiba dari dalam rumah. Jiun menyapa Nenek Rosa, memperkenalkan dirinya dan kemudian menyampaikan maksud kedatangannya bahwa dia sengaja mengunjungi restoran ini karena kebetulan pemiliknya adalah nenek buyut Michi. Michi jelas serba salah karena merasa telah berbohong. Kali ini dia pasrah. Dia hanya bisa terdiam dan tertunduk sembari menekan tangannya. Melihat ini, Nenek Rosa jadi teringat masa mudanya dulu ketika dimarahi orang karena ketidaktahuannya. Dia juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Michi. Nenek Rosa melihat gaya Michi ini dan dia pun tahu maksudnya. Tanpa disangka Michi, Nenek Rosa membenarkan bahwa dirinya adalah nenek buyut Michi. Setelah Jiun pergi, Nenek Rosa menanyakan keperluan Michi kembali datang ke restorannya. Dengan agak ragu, Michi mengatakan bahwa pihak perusahaan ingin bertemu dengan Nenek Rosa pada hari Jumat. Tanpa babi bu, Nenek Rosa langsung menyetujui pertemuannya ini. Mendengar ini, Michi jelas girang bukan kepalang. Nenek Rosa balik bertanya tentang kunci toiletnya pada Michi. Michi jelas heran kenapa Nenek Rosa masih bertanya padahal dia sudah menempelkan catatan di pintu. Nenek Rosa berlagak tidak tahu tentang catatan itu, padahal dia sendiri yang menyimpannya di sakunya. Terpaksa, Michi pergi keluar untuk mengambil kunci itu. Agar tidak ketahuan, Nenek Rosa sengaja membuang kertas biru itu dari kantongnya. Hari ini, Mirai datang ke perkebunan sudah cukup larut. Dia mengira sudah tidak ada orang di kebun. Tapi ternyata Sejin masih di sana, sengaja menunggunya datang untuk diajak makan malam. Awalnya Mirai menolak, tapi setelah Sejin meminta maaf atas perkataannya tempo hari dan menceritakan kenapa dia mempertahankan kursi, truk dan perkebunannya, Mirai jadi sedikit luluh dan bersedia makan malam dengannya. Michi kembali ke restoran Nenek Rosa, tapi alangkah terkejutnya dia ketika dia membuka pintu restoran, dia melihat Hosu sudah berada di dalam dengan disambut dengan sangat hangat oleh Nenek Rosa. Sungguh perlakuan yang jauh berbeda yang diberikan sang nenek padanya. Michi mendekati Hosu dan duduk di hadapannya. Dia bertanya pada Hosu apa yang membuatnya berubah pikiran hingga mau datang menemui Nenek Rosa. Hosu berkata bahwa dia sudah berhenti bekerja. Oleh karenanya, dia bersedia membantu Michi karena tidak akan ada lagi konflik kepentingan.